Ya, saudara, kita kembali lagi di sedang viral. Saat ini memang serangan Israel ke Gaza semakin masif pasca gencatan senjata. Dikabarkan dari Kementerian Kesehatan Palestina sendiri lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Dan kita pada kesempatan hari ini akan langsung berbincang saja bersama dengan Fikri Edi, relawan Mercy yang saat ini berada di jalur Gaza. Assalamualaikum, Mas Fikri. Bagaimana kondisi dan situasi terkini di sana? Halo, Mas Fikri. Ya, alhamdulillah saya dan juga dua relawan Mercy lainnya dalam keadaan baik dan memang saat ini kondisi semakin brutal ya. Serangan-serangan dari pihak Zionis Israel ini benar-benar semakin masif. Bahkan dari Kementerian Kesehatan Palestina juga sudah menerbitkan bahwa lebih dari 1.000 korban meninggal. Itu setelah gencatan senjata pada Jumat jam 7 pagi lalu waktu Gaza. Dan itu hanya beberapa hari saja, bahkan korban luka-luka juga mungkin lebih dari 2 sampai 3.000 begitu, karena ketika saya menggambarkan korban meninggal saat itu ada 170, tapi korban luka-lukanya sudah mencapai 500, sehingga memang sampai saat ini korban total yang dari Kementerian Kesehatan Palestina sudah mencapai 16.000 lebih. Dan 70%, perlu diingat, 70% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 42 sampai 43 ribu, dan sekali lagi kebanyakan mereka adalah perempuan dan anak-anak. Dan kami memang menginformasikannya ini bukan Baik, Mas ya. Fikri. Oke, eh, jaringan kita, jadi saudara, memang dari tadi kita terputus, tersambung kembali ke Mas Fikri karena memang jaringan di sana buruk. Dan bagaimana Mas Fikri kemudian dengan kondisi seperti listrik dan makanan di sana? Kalau internet ya sepertinya kurang baik ya saat ini seperti yang terlihat. Kalau listrik dan makanan seperti apa, Mas? Nggak ada internet, ya udah ada ya. Ya, Hmm. berupa bantuan solar dan juga bantuan apa namanya, bahan pokok berupa tepung yang mereka akan Mm-mm. menjadikan roti. Namun saya sendiri sudah turun ya ke jalan, wawancara liputan dan membuat video-video yang memang lokasi yang memang masih kami bisa. Sebenarnya ingin sekali balik ke rumah sakit Indonesia, bagi orang-orang yang mereka kembali dari jalur Gaza ke selatan, mereka mengungsi ke selatan, namun mereka ingin kembali ke Gaza Utara ini, mereka ditembaki oleh pihak militer Israel. Dan kami menanyakan ke warga juga bahwa mereka mengatakan bahwa bantuan-bantuan ini memang sudah banyak yang masuk, namun masih belum bisa mencukupi warga, karena warga juga sangat banyak sekali ya, bahkan 1,1 juta warga, bahkan ada yang mengatakan 1,5, ada yang mengatakan 1,9, ini mereka mengungsi dari rumahnya. Mereka mengungsi ke rumah sakit, mereka mengungsi ke sekolah-sekolahan, dan mereka mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman begitu. Dan dalam keadaan di sini memang krisis air bersih sangat menjadi utama sekali di sini, juga apa namanya, krisis bahan pangan, dan juga krisis apa namanya, listrik terutama, karena perlu ketahui sebelum apa peperangan ini. Ya, kita terputus lagi, saudara, dari Mas Fikri. Cuman tadi yang mungkin bisa di-highlight sedikit adalah bahwasanya memang untuk makanan sendiri terbatas ya, dan masih sangat dibutuhkan sekali untuk bantuan makanan sendiri, krisis air bersih juga seperti Mas Fikri sampaikan. Nah, Mas, Anda ini kan juga mengawal bantuan dari Indonesia. Seperti apa saat ini distribusinya dan kesulitannya seperti apa, Mas? Iya, memang saya juga mendengar bahwa pemerintah Indonesia juga mengirim bantuan, namun yang saya katakan bahwa bantuan-bantuan ini tidak mudah untuk masuk ke jalur kita, karena banyak sekali pantauan-pantauan baik dari pihak menyetujui untuk menyalurkan bantuan-bantuan, namun dari kami juga Medical Emergency Rescue Committee, alhamdulillah sejak awal peperangan ya kami juga telah membantu memberikan obat-obatan
kepada Rumah Sakit Indonesia langsung diminta oleh Direktur Rumah Sakit Indonesia, memberikan jatah makan kepada para medis yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Mbak tahu juga bahwa mereka bekerja 24 jam karena setiap menit, setiap jamnya Ya, Mas Fikri, Mas Fikri, halo Mas Fikri. gini dah. Ya, Mas Fikri, berarti tadi soal bantuan sendiri memang dapat didistribusikan, cuman ada beberapa kesulitan begitu ya. Betul. eh Kesulitan sendiri. Nah, namun kalau kita boleh tahu Mas Fikri, saat ini Anda bersama berapa orang relawan lainnya dari Mercy di sana? Ada saya sendiri, Fikro Haq, dan juga ada Mas Reza Aldila, dan juga ada Mas Mm. Farid Zanjabil Abi, yang semuanya ini adalah relawan kemanusiaan non medis dari Medical Emergency Rescue Committee yang memang kami saat itu kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza bagian utara. Oke, berarti saat ini kalian relawan Mercy, Mas Fikri dan teman-teman ada orang 3 begitu ya. Eh, Sudah berapa lama di sana, Mas? Apakah tidak ingin kembali pulang ke Indonesia begitu? Kalau saya dan Mas Farid ini udah sekitar berjalan 4 tahun. Kita datang di Jalur Gaza itu pada tahun 2020 bulan Februari. Kalau Mas Reza ini senior kita sudah hampir 10 tahun sejak 2012 ya beliau datang, dan kami memang semuanya belum pernah kembali ke Indonesia karena pertama kami sebagai mahasiswa juga di Universitas Islam of Gaza yang memang universitas terbesar yang ada di Gaza, namun sangat disayangkan memang universitas tersebut sudah dibombardir, sudah hancur, sudah rata dengan tanah bahkan gedung-gedungnya, dan hampir 80% memang tempat perkuliahan di Jalur Gaza ini sudah dihancurkan atau sudah dirusak oleh pihak Israel. Dan selain itu juga kami turun juga menjadi relawan kemanusiaan. Sejak kita turun pun menjadi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee. Artinya Mas Fikri Dan dan memang teman-teman kami ini sudah bertahun-tahun begitu ya tidak kembali ke Indonesia. Apakah memang karena masih ingin membantu di sana atau karena tidak bisa kembali ke Indonesia atau seperti apa sih, Mas? ya, sebenarnya yang pertama tentunya kami masih terus membantu masyarakat Palestina, saudara-saudara kita juga yang ada di Gaza melalui lembaga kami, dan juga kami masih ingin terus memantau Rumah Sakit Indonesia karena perlu ketahui juga tim Mercy Pusat akan mengirimkan 7 orang, 3 diantaranya adalah dokter spesialis ortopedi, dan juga salah satu mereka juga adalah engineer. Juga mendapatkan informasi bahwa tim Medical Emergency Rescue Committee akan mengirimkan 7 orang dari Indonesia. 3 diantaranya adalah dokter spesialis ortopedi, traumatologi, dan juga anestesi, dan juga salah satu mereka adalah engineer untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Dan alhamdulillah memang abi saya sendiri yang akan ikut ke Palestina karena beliau juga menjadi relawan sudah sejak 2012 sampai tahun 2020 lalu sebagai set manager pembangunan Rumah Sakit Indonesia, dan juga kabarnya mereka akan membangun Rumah Sakit Indonesia tahap 3. Mereka akan membangun poliklinik yang ada di dekat area Rumah Sakit Indonesia untuk korban ibu-ibu yang melahirkan dan juga sebagainya. Dan memang perlu ketahui juga Rumah Sakit Indonesia saat ini memang sudah hancur sebagian pintu gerbangnya, pagarnya, dan wisma tempat kita tinggal, Wisma Indonesia ataupun Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia ini sudah lumayan hancur. Untuk itu mereka juga akan terdampak serangan-serangan ini. Dan memang kita sendiri sudah mendapatkan tawaran dari Kemenlu sejak awal peperangan pecah, dan memang kami masih terus konsisten bahwa kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas kebaikannya, namun kita sebenarnya menolak untuk mengevakuasi karena kita masih akan terus berada di jalur Gaza. Menolak untuk dievakuasi, masih akan tetap terus berada di jalur Gaza untuk membantu masyarakat di sana. Ini merupakan sesuatu yang sangat mulia sekali. Kami berterima kasih sekali kepada Mas Fikri dan teman-teman di sana tentunya. Cuma Mas Fikri boleh diceritakan, boleh digambarkan, apakah posisi Anda sekarang saat ini termasuk relatif aman di sana? Dan seperti apa Anda melalui hari-harinya di sana yang seperti kita
ketahui bahwa setiap hari mungkin ada saja serangan begitu. Seperti apa, Mas? Iya, sebenarnya seperti yang saya gambarkan ke media bahwa sebenarnya tidak ada tempat aman bagi warga Palestina maupun warga asing. Di Rumah Sakit Indonesia saat itu memang saya katakan bahwa di rumah sakit, area Rumah Sakit Indonesia cukup relatif aman. Namun pada akhirnya Rumah Sakit Indonesia pun menjadi target serangan Israel karena pada awal peperangan 7 Oktober pecah itu serangan Israel sudah melancarkan sudah menghancurkan satu mobil operasional saat itu yang terparkir di depan wisma kita, sehingga satu mobil kita itu yang biasa untuk mengangkut bantuan-bantuan, untuk mendistribusikan bantuan-bantuan tentunya dari amanah masyarakat Indonesia semuanya, saat itu hancur dan juga menewaskan satu pekerja Mercy lokal yang memang beliau sudah bekerja hampir 10 tahun untuk menjaga wisma dan juga Rumah Sakit Indonesia. Dan juga seperti yang saya gambarkan bahwa tidak ada tempat aman sebenarnya yang di Gaza, karena Mbak juga mengetahui bahwa saat ini serangan-serangan ini sangat brutal. Fasilitas umum pun menjadi target seperti sekolah-sekolahan, rumah sakit, gedung-gedung perkantoran, dan mereka mengklaim bahwa mereka ini menyerang ke dapat Hamas atau segalanya. Namun fakta yang terjadi di lapangan bahwa 16 ribu korban ini adalah korban sipil, ya. Artinya di sekolah-sekolah ini tidak mungkin ada mereka pejuang-pejuang. Ini sekolah ini aja salah satu tempat bagi warga yang mereka menyelamatkan mencoba terhubung dengan Mas Fikri yang saat ini berada di jalur Gaza karena memang jaringan internet di sana sedikit kurang baik. Dari tadi kita juga terputus, tersambung, terputus lagi dan tersambung kembali. Ya, baik, Mas Fikri, mumpung saat ini kita masih tersambung di sini, mungkin kita masyarakat Indonesia tidak bisa membantu banyak, hanya mendoakan Mas Fikri dan semua masyarakat yang ada di sana. Boleh nggak, Mas, kita melihat dikit situasi terkini di sana untuk boleh mungkin kameranya diarahkan keluar di lokasi Mas Fikri saat ini, kita masyarakat Indonesia dari melalui liputan ABC TV kita ingin saksikan seperti apa sih di sana. Inilah ya kegiatan beginilah kegiatan masyarakat Palestina saat ini di bawah gempuran militer Israel. Mereka anak-anak juga masih ada yang bermain dengan teman-temannya. Ada juga masyarakat yang juga mereka karena saat ini musim dingin di jalur Gaza, sehingga mereka sebenarnya menunggu matahari untuk menghangatkan badan mereka. Ada juga para ibu-ibu juga mencuci pakaian-pakaian mereka, dan juga banyak korban luka-luka yang ditangani di rumah sakit di sekolah-sekolahan ini. Yang memang sebenarnya sekolahan ini adalah mayoritasnya korban luka-luka, dan para pengungsi ini adalah mayoritas mereka adalah dari rumah sakit ini yang dirawat dan juga mereka mengungsi di sana. Ya, jadi memang di tempat pengungsian yang di tempat saat ini Anda berada memang banyak anak-anak, banyak wanita juga yang melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Lalu aktivitas sehari-hari yang dijalani di sana itu seperti apa, Mas Fikri? Untuk makannya, untuk tidurnya, apalagi saat ini musim dingin, pelengkapnya, alat-alatnya, selimut dan lain-lain, apakah tercukupi? Iya, memang seperti yang saya gambarkan ya, kesulitan air pangan dialami oleh semua belum sarapan, tapi di siang hari kita membuat program makan siang, insya Allah yang sudah berjalan 6 kali, dan insya Allah hari ini juga kita akan membuat program makan siang untuk para pengungsi dan korban luka-luka yang ditaruh di sekolah-sekolahan. Baik. Baik, Mas Fikri, mumpung kita masih terhubung saat ini di jaringan yang cukup baik, apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Fikri, ke masyarakat Indonesia saat ini yang menyaksikan? Silakan. Ya, ingin menyampaikan bahwa teman-teman masyarakat semua yang ada di Indonesia ataupun di belahan dunia lain, jangan putus asa untuk terus mendoakan keselamatan kami dan juga para warga, dan juga jangan putus asa untuk menyuarakan ya berita fakta-fakta yang terjadi di jalur Gaza. Karena berita-berita ini tentunya akan menepis media-media barat yang memang mereka ingin mengadu domba antara memang mereka mengatakan bahwa Hamas ini teroris, sedangkan Hamas ini mereka ini pejuang Palestina.
mereka hanya untuk mempertahankan negara mereka begitu, yang saat ini di bawah serangan-serangan. Dan jangan lupa putus asa juga para masyarakat untuk misalnya untuk berdonasi ataupun untuk menyuarakan baik dari sosial media ataupun menyuarakan sekecil apapun, karena suara kalian akan didengar dan akan dicatat sebagai saksi kemana kita apakah kita berada di ataukah kita satu hati dengan Palestina ataupun dengan Israel. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri. Tentunya kami ucapkan dari seluruh masyarakat Indonesia juga untuk Mas Fikri dan relawan Mercy di sana. Dan tentunya doa kami semoga selalu sehat dan tetap aman di sana, Mas. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Sampaikan salam kami juga untuk semua masyarakat di sana, pengungsi di sana. Hati-hati dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih Mas Fikri atas waktunya di Liputan 6 hari ini bersama dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.